Bagaimana dengan kesiapan IKN, Ibu Kota Nusantara, yang dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2024 nanti? Waktu yang tersisa tidak banyak, hanya sekitar 2 bulan saja menuju hari H perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bagaimana sekarang kondisi di IKN sendiri? Apakah daerah ini sudah siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia? Ataukah ini hanya sebuah impian ekspektasi berlebih dari Presiden kita Pak Jokowi yang ingin menunjukkan bahwa dirinya seolah-olah sudah mampu membuat sesuatu terobosan besar di negara ini? Kemarin saya bertemu dengan satu sosok tokoh yang luar biasa prestasinya di negeri ini, dan beliau terlibat banyak untuk mengurusi pelaksanaan IKN. Ya. Saya mendapat banyak cerita dari beliau tentang kondisi real, kondisi nyata IKN itu seperti apa. Dan dari banyak cerita kisah yang saya tangkap, satu kesimpulan, siapa premannya di IKN? Justru adalah pemerintah sendiri. Justru adalah para oknum-oknum yang bekerja di pemerintah yang sampai saat ini tidak menunjukkan kemajuan di IKN. Mengapa IKN ini tampak sulit sekali? Ya memang tidak mudah. Tidak mudah sama sekali, apalagi ini berhadapan dengan warga masyarakat lokal. Kita melihat beberapa waktu lalu mundurnya ketua otorita IKN dan wakilnya bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu alasan besar yang mengakibatkan itu. Dan kalau kita mendengar cerita komentar dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa IKN itu tidak ada masalah, yang bermasalah adalah pimpinannya. Pimpinan itu seharusnya mampu memimpin otorita IKN kalau di lapangan berjalan sesuai dengan rule aturan. Kita mengenal ketua otorita ini adalah teknokrat. Sehingga beliau menurut saya tidak akan bisa berhadapan dengan gaya premanisme di lapangan. Ingat ya, berhadapan dengan gaya premanisme, bukan berhadapan dengan preman. Dan gaya premanisme itu justru muncul dari para pelaksana-pelaksana yang menjadi bagian dari pemerintah di sana. Inilah kendala besar. Nah, seorang teknokrat akan sulit menghadapi gaya premanisme ini. Nah, sekarang ditunjuk sementara Pak Basuki dan Raja Juliantoni untuk melanjutkan kepemimpinan otorita IKN. Dua sosok ini menurut saya juga bukan sosok yang bisa dan mampu menyelesaikan masalah karakter premanisme para oknum-oknum penyelenggara negara kita. Kendala besar di situ. Dan saya mendapat cerita bagaimana peluang akan selesainya IKN ini untuk bisa dilakukan sebagai tempat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita melihat selubung Garuda yang akan menyelubungi kantor kepresidenan di sana, kemarin saya melihat pelaksanaannya masih belum memungkinkan untuk kita sebut pasti akan selesai. Karena kendalanya luar biasa besar, belum lagi kendala alam. Karena untuk memasang ini, kalau kondisi cuaca di sana hujan atau mendung, orang pasti tidak akan berani naik karena takut tersambar petir, karena ini logam yang dibawa ke atas. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang masih di sana, dan terutama gaya premanisme di sana yang tidak terselesaikan oleh Jokowi sebagai pemimpin. Jadi kalau Pak Luhut Binsar bilang pemimpin yang bermasalah, ya Jokowi yang bermasalah. Karena Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan karakter premanisme dari jajarannya yang mengurusi IKN itu. Jadi kendalanya begitu. Maka bagi saya, kalau IKN dipaksakan sebagai tempat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2024 nanti, pelaksanaannya hanya akan biasa-biasa saja dan akan menunjukkan bahwa kita telah mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Karena akan terjadi kemunduran dari perayaan, terjadi kemunduran dari hadirnya kemeriahan perayaan HUT RI kita. Jadi ya, untuk menyelesaikan masalah IKN ini, saya pikir perlu kepemimpinan yang keras dan tegas di sana. Kepemimpinan yang memang berpihak kepada rakyat seperti yang disampaikan oleh mantan kepala otorita IKN. Berpihaklah kepada rakyat.
Dan yang kedua, perlu pemimpin yang benar-benar menyadari, mengetahui, memahami IKN ini sebetulnya untuk apa dan untuk siapa dibangun.